PBSI didesak merombak regulasi soal peserta turnamen menyusul tidak adanya satupun wakil tuan rumah yang berhasil melaju ke final Indonesia International Challenge 2023. Ya, 3 wakil merah putih yang bertanding di babak semifinal ajang bulu tangkis Indonesia International Challenge 2023 itu kompak gagal melaju ke final. Salah satunya juara bertahan Esta Nurmitriwardoyo yang terhenti langkahnya usai dikalahkan wakil Korea Selatan Sim Yujin secara start game dengan skor 21-10 dan 21-19. Sebelumnya, tunggal putra non-pelatnas Ihsan Leonardo Emmanuel Humbai dan ganda putri Disita Putri Miantoro dan Vivi Setianingrum juga kandas di babak semifinal. Hasil ini membuat Indonesia gagal mengulangi kejayaan saat menggelar turnamen serupa di Medan pada September kemarin. Ya, saat itu Indonesia berhasil meloloskan 8 wakilnya ke final, termasuk menyuguhkan 3 alel Indonesia final dan mengamankan 4 gelar juara. Penurunan prestasi para pebulu tangkis tanah air ini tak pelak menjadi sorotan netizen. Mereka kembali menyalahkan PBSI yang tidak kunjung berbenah memperbaiki kinerja performa dan juga regulasi. Mengenai regulasi, netizen justru menitik beratkan soal pembatasan peserta turnamen Indonesia di International Challenge yang hanya mengizinkan pemain minimal ranking 200 WWF. Seandainya regulasi tersebut dilonggarkan, tentu saja akan ada banyak pemain independen non-ranking yang ikut serta di ajang tersebut. Hal ini juga nantinya akan memperbesar peluang tuan rumah untuk mengamankan gelar juara, terlepas itu dari kalangan pelatnas maupun non-pelatnas. Keresahan netizen soal regulasi PBSI yang membatasi peserta turnamen bergengsi WWF ini pun ditumbangkan dalam beberapa komentar berikut ini. Tanpa wakil di final, kalau tetap nggak ingin ubah aturan pembatasan peserta dari Indonesia, mending turnamen FS dan IS saja tahun depan. Setuju Om Hendry, dengan pembatasan seperti ini yang rugi sendiri, jadi tuan rumah tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Esther pun kandas mengikuti para kompetitornya. Terima kasih sudah berjuang Esther. Tak ada wakil ingat di final Indonesia International Challenge. Diharap evaluasinya semoga ada perbaikan hasil di Indonesia Master 2 minggu depan, kata yang lainnya. Regulasi soal pembatasan peserta non-ranking ikut turnamen level International Challenge membuat sejumlah pemain independen memilih bertanding di turnamen yang gelar di luar negeri. Di antaranya Bimo Aiman Majo yang memilih beraksi di Sydney International Series yang digelar berbarengan dengan Indonesia International Challenge di Surabaya. Selain Bima Al-Aimun Mojo, Indonesia juga diwakili oleh Mijafa Sultoni yang akan menjalani debutnya sebagai tunggal putra. Di sektor ganda putri, ada juga ganda putri Nitya Irawan yang berpasangan dengan pemain naturalisasi asal Jepang Fuyu Iwasaki. Sementara itu, ada juga tunggal putra independen Andi Fadil Muhammad yang menjadi wakil Indonesia satu-satunya di ajang Gases Open 2023. Ceko Open 2023 merupakan turnamen bulu tangkis berlevel International Series yang dilangsungkan di Paraguay, Republik Ceko. Ajang ini sebenarnya sangat prestisius. Tim bulu tangkis Indonesia memiliki reputasi yang tidak terlalu buruk dalam sejarah partisipasinya. Pada 2021 lalu misalnya, tim bulu tangkis Indonesia sukses merebut titel juara dari Putri Kusuma Wardani. Andi Fadil Muhammad yang sudah lama tinggal di Swedia tercatat menjadi unggulan kelima tunggal putra di Ceko Open 2023.